Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 patofisiologi kelas B ingin membuat tugas video patofisiologi disease of the endocrine system. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ken Ahmad, Adamia Nisti, Faizaliyah, Andira Syafa, dan Mutia Dewi. Baik, langsung saja ke topik utama. Kemarin kan kita sudah membahas 10 kelenjar endokrin. Lalu sekarang kami akan membahas patofisiologi dari kelenjar endokrin tersebut. Yaitu ada diabetes mellitus, penyakit Addison, sindrom Cushing, akromegali, hipopituitarisme, puberitas dini, prolaktinoma, hipertiroid, hipotiroid. Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang dicirikan oleh terjadinya hiperglikemia serta gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi ini terkait dengan kekurangan insulin secara absolut atau relatif. Gejala diabetes mellitus pada umumnya yang pertama ada polidipsia, yaitu rasa haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Yang kedua, poliuria, yaitu buang air kecil yang berlebihan. Yang ketiga, polifagia, nafsu makan yang berlebihan. Dan yang keempat, penurunan berat badan yang drastis. Faktor penyebab diabetes mellitus, yang pertama, tidak ada kemauan atau kurangnya kesadaran diri untuk melakukan latihan fisik. Yang kedua, melakukan pola diet yang tidak baik. Yang ketiga, tidak mementingkan pengobatan. Yang keempat, penderita polycystic ovary syndrome atau PCOS. Yang kelima, obesitas. Yang keenam, hipertensi. Yang ketujuh, riwayat keluarga diabetes mellitus. Dan yang terakhir, usia. Pengobatan diabetes mellitus beberapa diantaranya yakni yang pertama diet sehat, kedua edukasi kesehatan, yang ketiga pengobatan. Contohnya penggunaan insulin atau menggunakan obat oral untuk diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, aktivitas fisik. Yang kelima, pengelolaan stres dan kurang tidur. Selanjutnya ada hipopituitarisme. Hipopituitarisme adalah suatu kondisi ketika kelenjar hipofisis atau pituitari tidak mampu memproduksi satu atau lebih hormon dalam jumlah yang cukup, baik sebagian maupun keseluruhan. Penyebab hipopituitarisme adalah yaitu tumor hipofisis, terapi radiasi, cedera kepala, infeksi peradangan, stroke atau pendarahan, dan sindrom Sheehan. Ada pula pencegahan hipopituitarisme, yaitu pencegahan primer, menghindari cedera kepala, mencegah infeksi otak selaput, mengurangi risiko tumor otak hipofisis, waspada penggunaan steroid jangka panjang, proteksi radiasi, pencegahan sekunder, pemeriksaan berkala yang memiliki riwayat tumor hipofisis, trauma kepala, atau pernah menjalani operasi radiasi otak. Yang kedua, waspadai gejala awal seperti kelelahan kronis, penurunan berat badan tanpa sebab, menstruasi tidak teratur, infertilitas, atau perubahan fisik. Yang tersier, pengobatan tepat waktu bila sudah terdiagnosis dan monitoring untuk mencegah kekurangan hormon lebih lanjut dan komplikasi seperti krisis adrenal. Secara garis besar, sindrom Cushing adalah penyebab akibat kelebihan hormon kortisol di dalam tubuh. Penyebabnya bisa karena tumor pada kelenjar adrenal atau hipofisis atau karena penggunaan obat kortikosteroid dalam waktu yang panjang. Gejalanya yaitu wajah membulat atau moon face, lemak di punggung atau buffalo hump, berat badan naik, guratan ungu di sekitar kulit atau tubuh, mudah memar dan lelah, serta tumbuh rambut berlebihan pada wanita. Penyakit Addison adalah gangguan ketika kelenjar adrenal rusak sehingga tidak mampu menghasilkan cukup hormon kortisol dan juga hormon aldosteron. Penyebabnya bisa karena autoimun, cedera atau pendarahan, kanker yang menyebab ke adrenal, kelainan genetik, atau operasi karena pengangkatan kelenjar adrenal. Gejalanya bisa dari
mudah lelah, lemas, berat badan turun, muncul bintik gelap pada kulit atau hiperpigmentasi, serta bisa memicu perubahan suasana hati seperti mudah marah dan depresi. Pencegahan sindrom Cushing bisa dilakukan dengan membatasi penggunaan kortikosteroid hanya pada dosis minimal yang efektif, terus mendeteksi gejala secara dini pada pasien yang beresiko, memberikan terapi definitif yang sesuai bila penyebabnya berasal dari tumor penghasil kortisol. Terus ada pencegahan penyakit Addison. Sebenarnya penyakit Addison ini sulit dicegah sepenuhnya karena sebagian besar disebabkan oleh faktor autoimun. Namun pencegahan tetap dapat dilakukan melalui deteksi dini berupa pengobatan infeksi yang berpotensi merusak adrenal seperti tuberkulosis contohnya, serta edukasi pasien mengenai aturan penggunaan obat, penyesuaian dosis pada kondisi stres ataupun sakit, dan penggunaan kartu atau gelang darurat. Selanjutnya ada penyakit hipertiroidisme atau hipertiroid adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon triodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4 secara berlebihan. Penyebab hipertiroid itu ada banyak. Yang pertama itu ada Graves' disease, merupakan kelainan autoimun yang memengaruhi kelenjar tiroid, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar tiroid yang menghasilkan lebih banyak hormon tiroid daripada yang dibutuhkan tubuh, diakibatkan oleh TSI yang menempel di sel tiroid, maka mengakibatkan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, kelemahan otot, dan juga tremor. Selanjutnya ada tiroiditis. Tiroiditis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada kelenjar tiroid, diakibatkan oleh infeksi virus dan juga sistem imun yang terjadi gangguan. Contohnya ada COVID-19, virus flu, dan juga gondongan atau mumps, maka mengakibatkan pembengkakan leher dan juga rasa nyeri pada leher. Penyebab yang ketiga ada nodul tiroid. Nodul tiroid itu merupakan benjolan padat atau bisa juga berisi cairan yang muncul pada kelenjar tiroid, diakibatkan oleh kekurangan yodium hingga kanker tiroid, mengakibatkan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, meningkatnya keringat, detak jantung cepat atau tidak teratur, dan juga diare. Cara mengatasi hipertiroid itu yang pertama diberi obat-obatan seperti metimazol dan propiltirosil untuk menghambat produksi hormon tiroid yang berlebih. Terus terapi yodium radioaktif seperti memberikan obat-obatan oral yang mengandung radioaktif serta yodium dosis rendah untuk mengurangi produksi hormon tiroid. Lalu cara yang ketiga itu tindakan operasi. Tindakan operasi dilakukan apabila pasien tidak kunjung membaik bahkan setelah mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Selanjutnya ada gigantisme, yaitu suatu kondisi pada anak yang menyebabkan pertumbuhan tubuh secara ekstrim karena produksi growth hormone yang berlebihan dan berdampak pada ukuran tinggi dan berat badan. Gigantisme ini terjadi pada anak ketika lempeng epifisis tulang belum menutup. Gejalanya meliputi ukuran badan anak yang lebih tinggi dari anak seusianya, rahang dan dahi yang menonjol, pembesaran pada kepala, lidah atau bibir, dan pubertas yang dimulai lebih lambat dari biasanya. Penyebab paling umum dari gigantisme adalah produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan dari kelenjar hipofisis. Penyebab lainnya seperti Carney complex, yaitu tumor jinak pada kelenjar endokrin, multiple endocrine neoplasia tipe 1 yang dikenal juga dengan MEN1, yaitu tumbuhnya tumor pada kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan pankreas. Kemudian ada neurofibromatosis, yaitu tumbuhnya tumor pada sistem saraf dan merupakan kelainan keturunan. Dan sindrom McCune-Albright, yaitu pertumbuhan tidak wajar pada jaringan tulang, kelainan kelenjar, dan munculnya berkat coklat pada kulit. Kemudian ada akromegali, yaitu kondisi kelainan hormonal langka pada orang dewasa yang terjadi karena kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan. Akromegali terjadi ketika lempeng epifisis tulang sudah menutup. Gejalanya meliputi pembengkakan pada tangan dan kaki yang biasanya ditandai dengan perubahan pada ukuran cincin dan sepatu, kelelahan dan sulit tidur, perubahan pada tampilan wajah, juga perubahan pada kulit seperti menjadi lebih tebal, kasar, dan berminyak. Penyebab akromegali adalah ketika kelenjar hipofisis menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama. Hormon growth
GH ini akan memicu hati memproduksi hormon insulin like growth factor 1. Kemudian penyebab lainnya adalah tumor hipofisis dan tumor non-hipofisis. Kemudian pengobatan pada gigantisme dan akromegali bisa dilakukan dengan cara pembedahan, yaitu terapi dengan mengangkat tumor dengan cara mengonsumsi obat, yaitu untuk mencegah produksi hormon pertumbuhan, dan menggunakan radiasi, yaitu untuk menghancurkan tumor besar atau bagian tumor yang tersisa setelah operasi, dan digunakan bersamaan dengan pengobatan. Kemudian di sini ada pubertas dini. Pubertas sendiri merupakan peristiwa penting yang melibatkan interaksi hormon dan organ yang kompleks meliputi hipotalamus, kelenjar pituitari, ovarium, kelenjar adrenal, tiroid, dan pankreas. Pubertas dini umumnya terjadi antara usia 10-16 tahun dengan rata-rata usia 12,4 tahun. Kemudian ada faktor-faktor pubertas dini. Yang pertama ada lingkungan keluarga yang membuat stres. Kedua, remaja yang memiliki lingkungan sosial ekonomi tinggi. 3. Remaja yang lebih banyak makan protein hewani daripada nabati pada saat usia 3-5 tahun. Yang keempat, memiliki berat badan berlebih dan obesitas. Yang kelima, remaja yang cenderung mengkonsumsi gula lebih banyak. Yang keenam, peningkatan fluktuasi berat badan selama masa kanak-kanak dan terutama indeks massa tubuh masa kanak-kanak yang lebih tinggi. Yang terakhir, makanan yang dikonsumsi oleh ibu ketika mengandung. Selanjutnya, ada dampak pubertas dini. Dampak pubertas dini mencakup 3 aspek, yaitu dampak fisik, psikologis, dan sosial. Contoh dari dampak fisik yaitu kehamilan pada usia dini, pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal, kemungkinan mengalami hiperkolesterolemia. Yang kedua, dampak psikologis. Contohnya ada rasa cemas, depresi, dan rasa takut. Yang terakhir, dampak sosial, contohnya adalah stigma dan diskriminasi dari lingkungan akibat kondisi tertentu. Misalnya penyakit kemiskinan atau kehamilan dini. Kemudian ada pencegahan dari pubertas dini. Yang pertama, itu ada menjaga berat badan anak. Kedua, menghindari konsumsi fast food. 3. Memastikan asupan gizi seimbang. Yang keempat, memberikan ASI secara optimal pada saat masih bayi. Yang kelima, menghindari penggunaan krim atau obat-obatan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.